Halo guys, kembali lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Hari ini kita mau bahas film yang berjudul With Season. Ini bukan dokumenter tentang jemuran yang gak kering-kering ya cuy. Ini adalah film Singapura tahun 2019 yang enak pol coy. Gerimisnya itu sampai ke hati. Bayangin aja nih cuy, lu jadi seorang guru bahasa Mandarin yang lagi mumet banget cuy. Di sekolah muridnya itu pada bandel semua. Di rumah suaminya itu sedingin kulkas 2 pintu dan gak pernah ngasih lu kentang berbulu. Tiba-tiba ada satu murid yang bukannya belajar tata bahasa, malah belajar cara caper ke gurunya sendiri. Yang pastinya si guru ini auto baper, sekaligus melampiaskan apa yang selama ini yang gak dia dapatkan nih coy. Yap, bener coy. Seketika guru dan juga murid sama-sama belajar cara mengolah apam basah bersama-sama sampai berkeringat coy. Walaupun lagi hujan, gimana tuh? Ayo gimana tuh? Oh my god! Wow! Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Film dimulai di mana memperlihatkan seorang wanita yang sedang menuju ke sekolah untuk mengajar. Wanita itu bernama Lim. Dia merupakan seorang guru bahasa Mandarin di sebuah SMP di Singapura. Setibanya di tempat parkir, Lim mengeluarkan sebuah obat dan juga langsung menggunakannya. Diketahui obat itu merupakan booster untuk meningkatkan kesuburan Lim yang saat ini tengah mengalami permasalahan dalam promilnya. Dan juga diketahui dia sudah melakukan ini selama bertahun-tahun karena ya belum juga dikaruniai seorang buah hati cuy. Meskipun pelajaran Mandarin membuat anak-anak di sana enggak semangat belajar cuy, Lim tetap serius untuk mengajar. Singkat cerita, setelah selesai mengajar, Lim pun pulang ke rumahnya dan di sana Lim tinggal bersama dengan suami serta ayah mertuanya. Dia mengalami stroke. Karena Lim setiap hari harus pergi bekerja, ia pun menggunakan jasa seorang pengasuh untuk merawat ayahnya tersebut. Lantas pada malam harinya cuy, Lim pun menyiapkan makan malam bersama ayahnya sembari menunggu kedatangan sang suami yang akhir-akhir ini selalu pulang larut malam. Bahkan sesekali dia juga tak kunjung pulang karena urusan pekerjaan. Ya itu sih kata dia cuy. Yeah, boy. Lantas di keesokan harinya, Lim pergi sendiri ke rumah sakit untuk memeriksa dirinya. Kemudian dokter di sana mengatakan kalau Lim saat ini sedang ada di masa subur dan memintanya untuk segera melaksanakan cerot-cerotan dengan sang suami. Lalu ketika mau pulang tanpa sengaja, ia bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Weilun. Dan karena kondisi lagi hujan deras nih coy, ia pun berniat untuk mengantarkan muridnya itu untuk pulang ke rumah. Ya karena kebetulan mereka itu searah coy. Di tengah perjalanan, Lim akhirnya mengetahui kalau Weilun tinggal sendiri dan hal itu dikarenakan kedua orang tuanya itu sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Lalu singkatnya mereka pun sampai di rumah Weilun dan mereka berpamitan. Keesokan harinya seperti rutinitas di setiap pagi coy, Lim kembali menggunakan obat tersebut dan begitu ia tiba di kelas, Lim membagikan soal ujian dan melakukan ujian secara mendadak. Nah begitu Lim tengah melamun di depan jendela nih cuy, tiba-tiba saja Weilun memotret bu guru Lim. Entah apa maksud dan juga tujuannya nih coy. Beberapa saat kemudian secara tiba-tiba Lim dihubungi oleh adiknya yang katanya telah menunggunya di depan sekolah. Dia pun izin untuk pergi keluar sebentar dan meminta semua siswanya itu untuk fokus mengerjakan ujian. Namun baru aja keluar bentar, mereka semua malah keluar. Kecuali Weilun yang hanya tinggal seorang diri di dalam kelas itu. Ternyata adiknya Lim merupakan seorang penjual duren. Namun karena durennya itu kadang suka nggak laku cuy, dia pun datang meminjam uang kepada kakaknya. Dan Lim selalu memberinya sebagai bentuk terima kasih. Adiknya itu pun memberikan Lim beberapa durian untuk dirinya. Dan sekembalinya Lim ke kelas, dia sama sekali nggak merasa terkejut melihat beberapa muridnya itu yang meninggalkan kelas. Dan ia tetap melanjutkan pelajaran seperti biasanya. Ya meskipun hanya ada Weilun di sana coy.
Beberapa saat kemudian, Lim memperlihatkan Wei Lun yang sedang melihat ke arah durian yang dibawa olehnya. Lim yang menyadari akan hal itu pun akhirnya mengajak muridnya itu untuk mukbang durian bersama. Dan sejak saat itulah hubungan mereka mulai menjadi sangat akrab. Singkat cerita, di malam harinya, sesuai dengan anjuran dokter, Lim terlihat menunggu kepulangan sang suami untuk mengajaknya bercerot-cerotan. Namun ketika sang suami pulang dan juga Lim menyampaikan maksud dan juga tujuannya, sang suami malah menolak dengan alasan kalau dia itu sangat kelelahan dengan pekerjaannya hari ini. Dia juga mengatakan bahwa mereka sudah mengulang-ulang kejadian ini selama 8 tahun lamanya. Namun mereka tak kunjung menemukan titik terang. Mendengar hal itu, Lim pun merasa sangat kesal. Namun, lagi-lagi ia hanya bisa menelan semua ucapan sang suaminya, coy. Keesokan harinya, Lim meminta suaminya untuk merawat ayahnya karena pengasuh mereka nggak bisa datang. Sementara Lim, dia harus berangkat kerja. Lalu di saat Lim berada di ruang guru, Wei Lun meminta izin kepada Lim untuk menunda remedial sore ini karena dirinya itu mau mengikuti latihan bela diri. Karena selama sakit kemarin dia nggak bisa melakukan latihan tersebut. Tanpa pikir panjang, Lim pun langsung memberikan izin kepada murid terbaiknya itu. Setelah selesai makan, karena penasaran, Lim pun datang ke tempat latihan di aula. Ia pun melihat Wei Lun yang sangat bersemangat dalam latihan dan juga saat itu Lim pun kembali teringat pada masa-masa mudanya dulu yang pernah semangat tanpa adanya beban sedikit pun. Esokan harinya, Lim dan juga keluarganya itu berniat untuk menghadiri perayaan syukuran sanak saudara mereka yang tengah berulang tahun. Namun karena takut ditanya-tanya soal apapun, suaminya Lim pun beralasan kalau dia ingin pergi golf aja bersama dengan kliennya. Keesokan harinya ketika berada di dalam kelas yang tengah mengajar Wei Lun, tiba-tiba ia mendapatkan telepon untuk segera pulang. Karena ayahnya itu mengalami nyeri, Lim pun izin untuk balik duluan pada Wei Lun. Namun ketika akan pergi, Wei Lun menghampiri Lim dan juga langsung bilang kalau belajar mereka itu ya belum selesai. Akhirnya mau nggak mau, Lim pun mengajak Wei Lun untuk ikut dengannya ke rumah. Setibanya di rumah, Lim pun langsung memeriksa ayahnya dan juga memberikan sebuah obat. Lalu ketika Wei Lun tengah mengerjakan soal remedial, dia dibuat terkejut oleh si kakek ataupun ayah mertuanya si Lim nih cuy, yang ternyata masih bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Emang cerdas nih kakek ini cuy. Setelah itu mereka pun makan bersama selayaknya sebuah keluarga. Suasana pun sangat hangat dengan kehadiran Wei Lun di tengah-tengah mereka cuy. Keesokan harinya di saat Lim tengah menggunakan obatnya, secara nggak sengaja dia malah tertidur sembari menunggu hujan deras. Beberapa saat kemudian datanglah kepala sekolah dan juga langsung membangunkannya. Kepala sekolah yang melihat kondisi Lim yang lemas dan juga sangat pucat, dia pun memperbolehkan Lim untuk segera pulang dan beristirahat. Keesokan harinya, Lim kembali mengisi kelas yang hanya berada Wei Lun. Ya, seperti biasa nih coy. Lantas di saat mau pulang, Wei Lun datang ke meja guru Lim dan juga memberikan sebuah undangan untuk datang ke kompetisi wushu dan juga melihatnya tampil di sana. Lalu singkatnya tibalah hari di mana pertandingan itu dimulai. Lim kala itu datang bersama dengan ayah mertuanya yang juga sangat menyukai wushu. Hal itu pun membuat Wei Lun sangat bersemangat sampai pada akhirnya dia memenangkan pertandingan tersebut coy. Karena orang tua Wei Lun yang gak ikut nonton anaknya, Lim pun berinisiatif untuk merayakan kemenangan Wei Lun dengan berpesta durian. Di saat itu, Lim pun sangat tersentuh melihat kegiatan Wei Lun dengan ayah mertuanya itu. Suatu hari, Lim yang lagi berada di jalan secara gak sengaja malah melihat suaminya itu yang tengah bersama dengan wanita lain. Waduh, parah nih cok. Dugaan Lim selama ini ternyata benar. Bahwa sang suami pasti main serong bersama dengan wanita lain cuy. Ya mungkin ini karena mereka itu tak kunjung mendapatkan buah hati dan juga karena itulah dia merasa ya sangat bersalah cuy. Sehingga membiarkan sang suaminya itu begitu saja. Setelah itu Lim kembali pulang untuk merawat ayahnya. Dan di sana Lim yang gak bisa menahan semua kesedihannya akhirnya menangis di hadapan sang ayah mertua. Melihat menantunya itu bersedih, pria itu pun hanya bisa memberikan isyarat untuk tersenyum kembali dan terus bersemangat.
Lantas beberapa jam kemudian pas lagi bersantai, tiba-tiba hujan turun dan dia pun langsung menutup jendela yang ada di dalam kamar ayah mertuanya. Dan di saat itulah Lim pun akhirnya sadar kalau sang ayah telah login ke alam lain. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Lim kembali mengajar seperti biasa. Setelah selesai mengajar, Lim seperti biasanya menawari Wei Lun untuk pulang bareng karena ya lagi hujan. Lagi hujan ataupun napamnya lagi basah nih cuy. Uhuy. Yeah, boy. Setibanya di depan apartemen, tiba-tiba saja Wei Lun mengalami mimisan sampai akhirnya Lim pun yang kasihan mengantarnya itu untuk naik ke unitnya. Dengan sikap keibuannya, Lim pun membantu Wei Lun yang tengah mimisan. Mereka pun mengobrol sejenak dan juga tiba-tiba si Wei Lun ini malah nyosor bu guru Lim cuy. Agresif banget nih bocah. Lim yang juga lagi berani tak menyia-nyiakan momen itu. Dan pada akhirnya mereka pun melakukan pengoboran apam basah milik Lim. Ketika udah beres, Lim meminta Wei Lun untuk keluar sebentar. Lim kala itu masih mencerna apa yang baru saja terjadi padanya. Dan setelah diingat-ingat, dia pun mau menerima asupan dari muridnya itu. Dikarenakan perlakuan sang suami yang telah menduakannya. Sejak kejadian itulah, Wei Lun sangat berambisi untuk memiliki Lim seutuhnya. Sampai-sampai ia setiap hari menunggu Lim di kantornya. Dan membuat para guru-guru di sana pun mulai penasaran dengan mereka berdua. Karena merasa sangat risih dengan Wei Lun, Lim pun menegurnya dan ia mengatakan kalau semua yang terjadi kemarin hanyalah sebuah kesalahpahaman yang sangat fatal. Lalu di tengah perjalanan, Wei Lun yang sangat kecewa dengan ucapan Lim tadi, tiba-tiba saja memaksa keluar dari mobil dan membuat Lim kehilangan konsentrasi, lalu langsung menabrak sebuah taksi. Untungnya mereka nggak kenapa-napa nih coy. Wei Lun yang tetap nggak mau mengerti akhirnya melanjutkan pulang dengan berjalan kaki dan meninggalkan Lim begitu saja. Keesokan harinya, ketika berada di sekolah, Wei Lun terlihat tersenyum sendiri saat dia lagi melihat foto Lim yang beberapa kali sempat dia ambil nih coy. Lantas tiba-tiba temannya yang jahil mengambil ponselnya, sehingga terbongkarlah rahasia Wei Lun selama ini coy. Akibat kejadian itu, ia pun dipanggil kepala sekolah dan ditanyai kenapa foto-foto itu bisa berada di ponselnya. Sebenarnya sih ya nggak ada foto-foto aneh di HP-nya coy. Tapi Wei Lun pun gak berani menjawab. Dan setelah itu guru Lim pun datang dan si kepala sekolah menceritakan apa yang terjadi. Lim saat itu menjelaskan bahwa ia tak memiliki hubungan apapun, kecuali ya hubungan antara guru dan juga murid saja. Mereka berdua bisa dekat karena ya hanya Wei Lun lah yang mau datang ke kelas bahasa Mandarin. Namun meski sudah dijelaskan panjang lebar, seakan tak mau mencoreng nama sekolahnya, kepala sekolah itu pun malah memberhentikan Lim untuk sementara waktu. Ataupun yang lebih jelasnya itu ya dipecat cuy. Beberapa minggu kemudian, Lim bertemu dengan suaminya dan mereka mengobrol dengan didampingi oleh seorang pengacara. Sang suami ternyata ingin mereka berpisah setelah pernikahan mereka bertahan selama 8 tahun lamanya. Lim pun mau nggak mau langsung menandatangani surat pernyataan tersebut dan mereka akhirnya resmi berpisah. Pas lagi beres-beres dan juga bersiap untuk pindah, Lim menemukan sebuah alat untuk mengetes kandungannya. Tanpa pikir panjang, dia pun memeriksanya dan ternyata dia hemong anjay. Ya udah jelas lah bapaknya itu adalah Wei Lun cuy. Lantas setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Lim pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya yang berada di negeri seberang. Lim akhirnya hidup damai di desanya bersama dengan orang tuanya. Dan kalau soal kondisi Wei Lun sih ya gue nggak tahu nih cuy. Dia kemana, lagi buat apa, sedang apa, ya gitulah. Pokoknya gue nggak tahu. Jadi jangan tanya sama gue ya cuy. Kalau soal mantan suaminya si Lim, ya sudah jelas. Pastinya dia bakalan lanjut sama selingkuhannya itu. Ya entah apa yang dia lakukan sekarang ya kan. Ya pikiran gue aman ya cuy ya. Pikiran kalian aja nih ya. Yeah, boy.
Nah, gimana nih pendapat teman-teman untuk alur cerita film kali ini? Coba teman-teman diskusikan di kolom komentar. Oh iya, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share. Agar gue makin antusias lagi untuk bikin alur cerita menarik yang lainnya cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.